Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah teori ring untuk materi yang selanjutnya setelah ideal utama beranjak pada ring faktor. Baik, ring faktor, kita masuk ke definisinya. Definisi ring faktor, kalau saya punya R suatu ring ya, kemudian I itu ideal di R, nah maka ini bisa saya himpunkan ya, R garis miring I, di mana anggota-anggotanya berbentuk A ditambahkan dengan setiap anggota ideal I, di mana A itu adalah anggota dari R. Oke. Di sini di operasi biner, dengan operasi binernya, operasi biner penjumlahan dan perkalian pada R garis miring I didefinisikan sebagai berikut ya. Oke. Yang pertama, A ditambah I, jumlah operasi biner ini ya, tambah, kemudian B ditambah I itu sama dengan A ditambah B dikurung kemudian ditambah I. Yang kedua, untuk operasi perkaliannya, definisi operasi binernya A ditambah I dikali B ditambah I, maka A dikali B ditambahkan dengan I. Nah, ini untuk setiap A ditambah I dan B ditambah I anggota dari RI. Oke, nah ini tadi merupakan suatu ring faktor. Ring faktor dari ring R terhadap ideal I. Terhadap ideal ya. Jadi kalau punya seperti ini dengan definisi operasi biner yang seperti ini, dia dikatakan ring faktor dari R terhadap ideal I. Oke, kita ke contohnya. Kemarin kita sudah menentukan ini ya, set 6 ini ring. Pertemuan di ideal utama, kita sudah punya ideal utama yang dibangun oleh 2 dan ideal utama yang dibangun oleh 3. Berapa idealnya? Isi-isinya ini kemarin 2, 4. Kalau yang 3 0 sama 3. Oke, nah sekarang kita sudah punya ini ideal, ini juga ideal. Tentukanlah ring faktor dari Z6 terhadap ideal 2 dan 3. Oke, ya, karena kemarin kita sudah ini ya, mencari ideal utama yang dibangun oleh 2, ideal utama yang dibangun oleh 3, ketemu ini kan. Nah, ini sekarang nyambung ke ring faktor yang dibangun terhadap ini. Jadi kita nggak perlu nyari lagi. Oke, ring faktornya seperti apa? Untuk yang 2 dulu ya, ideal 2 ya. Berarti saya punya bentuknya sesuai dengan ini, ring per idealnya 2. Oke, bentuknya sama dengan seperti ini, yaitu A saya tambahkan dengan idealnya. Idealnya di sini 2. Ideal utama 2 yang dibangun oleh 2. Dengan syarat hanya anggota dari Z6. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi anggota-anggotanya ini sama siapa aja sih gitu. Sekarang kita akan mencoba siapa saja anggota-anggotanya. A di sini anggota Z6 ya, berarti Z6 adalah 0 ditambahkan dengan ideal 2, kemudian ada 1 tambahkan dengan ideal 2, ada 2 tambahkan
dengan ideal 2 ada 3 juga, sampai 5 ya, sampai 5. Oke, perlu diingat bahwa ideal 2 adalah isinya 0, 2, dan 4. Ini saya tulis di sini. Nah, ini menjadi berapa? 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 4, 4. Oke, yang kedua, ini 1 tambah 0, 1. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 4, 5. Yang bawahnya 2 tambah 0, 2. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 4, 6. Modulo 6 jadi 0. Yang 3 tambah 0, 3. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 4, 7. 1. Modulo 6. 4 tambah 0, 4. 4 tambah 2, 6. Modulo 6 jadi 0. 4 tambah 4, 8. Modulo 6 jadi 2. 5 tambah 0, 5. 5 tambah 2, 7. Modulo 6, 1. 5 tambah 4, 9. Modulo 3. Oke, kalian bisa identifikasikan sama ya, ini dengan ini sama, dengan ini juga sama, hanya peletakan yang berbeda. Ini yang 0 depan, ini belakang, ini tengah. Yang 135 pun juga sama, ini 135, ini 351, ini 513, sama ya, isi-isinya sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa ring faktor dari Z6 terhadap ideal 2 isinya adalah, kan tadi bentuknya seperti ini ya, A ditambahkan dengan ideal 2 nya, berarti saya ambil yang ini, yang paling sederhana, 0 tambah ideal 2 dan satu lagi 1 tambah ideal 2. Selesai. Inilah bentuk dari ring faktor dari Z6 terhadap ideal 2 ya. Saya nggak ngambil yang ini paling sederhana sekali. Oke, seperti itu. Nah, sekarang yang terhadap ideal 3, ring faktor dari Z6 terhadap ideal 3, dimana ideal 3 isinya adalah 0 sama 3 ya. 0 dengan 3, berarti saya akan membuat Z6 dan faktor Z6 terhadap ideal 3 bentuknya adalah A ditambahkan dengan ideal 3, dimana A ini adalah anggota dari Z6. Sekarang kita mau mengidentifikasi siapa saja kah anggota himpunan ring faktor dari Z6 terhadap ideal 3 sampai ke 5 ya, anggota dari Z6. Oke ya, jangan lupa anggota dari 3 adalah 0 dan 3 itu sendiri. Nah, kita jumlahkan 0, 3, betul ya, 1, 4, 2 tambah 0, 2, 2 tambah 3, 5. Oh, jadi salah nih. Terus 3 tambah 0, 3, 3 tambah 3, 6, tapi modulo 6 jadi 0. 4 tambah 0, 4. 4 tambah 3, 7, tapi modulo 6, 1. 5 tambah 0, 5. 5 tambah 3, modulo berapa? 2. Oke, bisa terlihat ya. Ini sama dengan yang ini, yang terbalik aja posisinya. Ini dengan ini ya, ini dengan ini. Tidak memandang urutan. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ring faktor terhadap dari Z6 terhadap ideal 3 adalah 0 ditambah 3, 1 ditambah 3, yang terakhir 2 ditambah 3. Selesai. Oke. Nah, ini tadi yang yang pakai bilangan modulo ya, modulo himpunan bilangan bulat.
sekarang kalau yang nggak pakai modulo seperti apa kalau kita mau mencari ring faktornya? Tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Contohnya, kalau saya punya himpunan apa ya? Himpunan A itulah ya. AB0C, ABC di sini anggota set ya, matriks. Ini ring. Oke, kemudian saya punya I di sini, himpunan matriks juga yang bentuknya seperti ini, D-nya anggota set ya. I subset dari A, jelas ya. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa I itu adalah ideal di A. Nah, karena I ideal di A, maka saya bisa menentukan ring faktor dari A terhadap ideal I. Jadi kalau mau menentukan ring faktor, kalian harus memastikan bahwa subset yang tadi ini ya, subsetnya ini dia adalah ideal ya. Kalau di sini di soal tidak ada, otomatis kamu harus menentukan dulu. Jadi misalnya ini enggak ada nih, tentukan ring faktor terhadap dari A terhadap ideal I, kamu harus membuktikan dulu ini ideal ya, karena siapa tahu ternyata dia tidak ideal. Otomatis kalau dia tidak ideal, kita tidak bisa menentukan ring faktornya. Tapi di sini saya sudah menentukan bahwa dia ideal ya, maka kita tinggal menentukan ring faktor karena ini materinya tentang ring faktor. Nah, bentuknya seperti apa ring faktor A terhadap ideal I-nya? Ini saya mau menentukan bentuknya kayak apa sih gitu kan. Maka saya bentuknya kan gini ya, gini toh, A per I, ring A per ideal I. Bentuknya adalah apa ya, anggota dari A nya misalnya A1 gitu ya, plus I, karena ini pakai matriks sih, dimana A1 ini adalah anggota dari A. Ini enggak, A1 sama toh dengan definisinya di sini A kecil, dia A-nya anggota dari ringnya, kemudian I-nya di sini adalah yang ideal, yang himpunan idealnya. Berarti di sini A1-nya saya ambil permisalan A di sini A1 karena matriks ya, isian apa, notasi matriks hurufnya kapital, saya pakai indeks aja nggak apa-apa, A1, dimana A1 itu adalah anggota dari ini. Dengan kata lain, bentuknya ya seperti ini, dengan syarat masing-masing entry-nya adalah anggota bilangan bulat. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang saya mau menentukan ring faktornya seperti apa. Berarti saya mengambil ini, salah satu anggota di I. Taruhlah, ambillah sama ya, bentuknya seperti ini. Nah, di sini anggota dari I seperti itu. Kemudian saya akan tambahkan yang ini, A1 plus I, yang satunya A1 itu adalah matriks AB0C ya. Ini A1 itu anggota dari A besar. Oke, bentuknya seperti ini, mirip dengan ini, atau kalau misalnya mau beda juga boleh, A1 B1 C1 juga tidak masalah. Yang penting A1 B1 C1 adalah himpunan bilangan bulat, dia berentrikan himpunan bilangan-bilangan bulat dan bentuknya kayak gini ya, nggak masalah. Oke, saya pakai ini nggak apa-apa, A1 B1 C1, it's okay. Oke, I-nya tadi saya ambil yang ini, mirip dengan yang bentuknya ini, tak masalah juga, dengan syarat D-nya anggota Z ya. Oke, sekarang kita jumlahkan yang ini, A1 itu ini, berarti A1 B1 0 C1 ditambahkan dengan yang D 0D 0 0 0. Nah, penjumlahan matriks tentunya kalian pasti bisa. A1 B1 plus D 0 tambah 0 0 C1 tambah 0 C1. Oke ya. Nah, sekarang dari sini kita akan modifikasi
matriks ini itu sesuai dengan bentuk yang di sini. Ya, dia bentuknya I. Bentuk I tadi kayak apa? Entry baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2 adalah 0. Ya, maka bentuknya saya tambahkan di sini. Ini kan ada 2 ya. 2 area, sebelah sini dan sebelah sini. Saya isikan dulu yang sebelah sini. Yang I dulu. Modifikasikan di sini, dari sini. Bentuk I dari sini adalah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini berarti yang di sini saya bisa pecah ya. Di sini 0, B1 plus D, sini 0, sini 0. Oke, terlihat ya. Ini bentuknya mirip dengan ini. Ya. Ini pasti anggota bilangan bulat. Karena B1 itu tadi bilangan bulat, dari sini munculnya di sini ditambahkan dengan D, dia jelas bilangan bulat, penjumlahannya bilangan bulat, maka dia juga masih di bilangan bulat. Ini 00, saya ngikut yang ini, bentuk dari I mirip ya. Nah, sisanya apa di sini? Sisanya adalah A100C1. Nah, berarti bentuk ini adalah ring-ring faktor dari A terhadap ideal I. Saya balik ya. Tadi apa tadi? A bentuk I tadi adalah A1 ditambahkan dengan I, di mana A1-nya adalah anggota dari A. Tadi kita sudah sampai sini. Ini tadi adalah A1 0 C1 apa ya? Nyentek dulu, tak lupa. Salah. Ini C1 plus 0 B1 plus D 0 0. Oke, ini anggota dari ini anggota dari I ya. Berarti saya bisa katakan di sini ring faktor A terhadap I, terhadap ideal I, dia menjadi suatu himpunan yang isinya A100C1 ditambahkan dengan I, di mana A100C1 adalah nggak usah ini, berarti ini nggak usah karena jelas ya, A1 sini A1C1 nya anggota dari Z, seperti itu. Nah, inilah ring faktor dari ring A dengan ideal I. Oke ya, seperti itu. Itu dulu tentang ring faktor. Oke, kemarin yang waktu ideal utama saya memberikan tugas, yaitu ini ya, tentukan ideal utama yang dibangun oleh ini, Z15 ideal utama yang dibangun oleh 3 dan 5. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan ring faktor Z8 terhadap ideal 2, ring faktor Z8 terhadap ideal 4, kemudian ring faktor Z15 terhadap ideal 3, dan ring faktor Z15 terhadap ideal 5. Coba kalian tentukan. Oke, demikian materi sampai ke ring faktor. Kita cukupkan, bisa kita lanjutkan lagi mengenai anihilator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.